Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan perwakilan dari kelompok 7, salah satu mahasiswi semester 4, kelas E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Desain Silabus Pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Balkis Marta Lestari, kemudian ada Fitri Nur Azizah, dan yang terakhir yaitu Rizky Amalia. Silabus itu apa sih, dan apakah kalian pernah mendengar kata silabus sebelumnya? Apa yang Anda ketahui tentang silabus? Beberapa ahli memiliki pendapat pribadi mengenai silabus. Salah satunya yaitu ahli Abdul Majid. Abdul Majid ini berpendapat bahwa silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar dengan mata pembelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sedangkan menurut Yulailawati, beliau menjelaskan bahwasanya silabus adalah seperangkat rencana dan pelaksanaan pengaturan pembelajaran serta penilaian yang dibuat khusus untuk sistem yang mengandung semua komponen di dalamnya. Berdasarkan beberapa kesimpulan banyak ahli tadi, disimpulkan bahwasanya silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pembelajaran dengan tema tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Gambar di samping merupakan salah satu contoh silabus yang saya ambil dari sumber Google yang merupakan silabus tematik sekolah dasar kelas 1 pada tahun ajaran 2018-2019. Lalu, mengapa sih diperlukan adanya silabus dalam dunia pendidikan? Yang pertama, karena silabus sebagai pedoman pengembangan pembelajaran. Dengan artian yaitu pengembangan pembelajaran adalah usaha untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Yang termaksud dalam pedoman pengembangan pembelajaran yaitu seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, yaitu sumber pokok penyusunan pembelajaran. Mengapa silabus penting untuk penyusunan perencanaan pembelajaran? Karena supaya pengajar memiliki arah dan mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi inti maupun satuan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu silabus sebagai sistem penilaian. Silabus sebagai sistem penilaian yaitu berfungsi untuk mengembangkan sistem penilaian serta membantu pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kompetensi sistem penilaian yang mengacu pada standar kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal. Agar pengajar dapat mengelola kegiatan belajar mengajar, dalam pemberian informasi dilakukan dalam waktu yang sama dan kegiatan yang dilakukan oleh anak yang sama dalam satu kelas, baik itu secara individu maupun itu secara kelompok. Apakah silabus memiliki landasan dasar hukum yang kuat? Ya, tentu saja. Landasan dasar hukum silabus telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 yang berbunyi bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu unsur apa saja sih yang perlu masuk dalam silabus? Yang pertama yaitu tujuan mata pelajaran. Mengapa tujuan mata pelajaran penting untuk dimasukkan dalam unsur pembuatan silabus? Yaitu karena unsur apa saja yang perlu dimuat dalam pelajaran matematika. Yang pertama ada tujuan mata pembelajaran. Manfaat yang dimaksudkan dalam tujuan mata pembelajaran bagi siswa dalam mempelajari matematika, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Contohnya yaitu tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar
bertujuan untuk memecahkan permasalahan, melatih kemampuan berhitung, serta mengembangkan kemampuan bernalar pada sekolah dasar. Selanjutnya ada sasaran mata pembelajaran. Sasaran mata pelajaran ini penting untuk dimasukkan dalam unsur silabus karena dimisalkan pada anak sekolah dasar kelas 1. Apakah mungkin mereka memiliki sasaran materi mengenai perkalian beratus-ratus? Apakah itu wajib diterapkan untuk anak kelas 1 sekolah dasar ataupun tidaknya? Yang selanjutnya, keterampilan menguasai suatu mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu urutan topik yang diajarkan. Yang dimaksud dengan urutan topik yang diajarkan pada anak kelas 1, topik yang perlu dan patut diajarkan mengenai bahasa Indonesia seperti misalnya mengenalkan huruf-huruf, mengenalkan abjad, membaca dengan beberapa huruf ataupun kata saja. Tidak mungkin anak kelas 1 sekolah dasar diberikan materi pembelajaran yang begitu banyak dengan cara menghitung ataupun membaca huruf dengan satu kalimat atau berpuluh-puluh kalimat. Yang selanjutnya yaitu sumber pendukung pengajaran. Mengapa sumber pendukung pengajaran itu penting untuk dimasukkan dalam unsur silabus? Karena pada anak sekolah dasar mereka baru memulai sekolah pembelajaran yang sangat formal. Sumber pendukung pengajaran sangat penting. Seperti di kelas 1 sekolah dasar mereka baru memulai membaca, menghitung, maka diperlukan adanya pendukung pembelajaran seperti diberikan alat untuk menghitung, seperti adanya penghitungan realistis, 1 buah ditambah 1 buah sama dengan 2 buah. Dan yang terakhir yaitu teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini diperlukan dalam silabus karena supaya guru mengetahui apakah si anak mengerti dengan materi yang kita ajarkan ataupun tidaknya. Apa saja prinsip-prinsip dalam pengembangan silabus? Nah, di sini ada 8 prinsip yang mendasari penyusunan silabus. Yang pertama, ilmiah. Ilmiah ini yaitu seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk itu, dalam penyusunan silabus disarankan melibatkan bidang ahli keilmuan masing-masing mata pelajaran agar materi pembelajaran tersebut memiliki kebenaran. Yang kedua yaitu ada prinsip relevan. Prinsip ini yaitu cangkupan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, baik secara sosial, emosional, dan spiritual. Lalu yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jadi, komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi karena silabus pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus dilakukan secara sistematis. Lalu yang keempat yaitu konsisten. Prinsip konsisten memberi arahan bahwa dalam pengembangan silabus terjadi hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lalu yang kelima yaitu memadai. Prinsip ini memberi arahan bahwa cangkupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu yang keenam ada aktual atau konstekstual. Pada prinsip ini, semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu
teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kontekstual berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan peserta didik. Lalu yang ketujuh ada fleksibel. Prinsip ini memberikan arahan bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu menyeluruh. Dalam prinsip ini, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun langkah-langkah penyusunan silabus, yang pertama ada mengkaji dan menemukan kompetensi inti. Mengkaji dan menemukan kompetensi inti, dalam hal ini guru harus memperhatikan disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang kedua, ada mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Sama seperti kompetensi inti, keterkaitan kompetensi inti antar mata pelajaran. Yang ketiga, ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang pertama itu ada potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima ada struktur keilmuan. Adapun yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kelima ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan atau urgensi, kesinambungan atau kontinuitas, kesesuaian atau relevansi, dan kontekstual. Yang keenam ada menentukan jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian diantaranya adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikatornya. Yang ketujuh ada menentukan alokasi. Penentuan alokasi atau waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah per minggu efektif dan alokasi waktunya. Mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar. Kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan. Adapun yang terakhir yaitu 8 menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media, cetak, dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik. Adapun format silabus. Format silabus meliputi unsur umum dan khusus. Unsur umum meliputi mata pelajaran, kelas, semester. Adapun unsur khusus meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan waktu, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan narasumber. Adapun di sini contoh silabus. Dari kelas 1, tema diriku, subtema 2, tubuhku. Di sini ada kompetensi inti yang menjelaskan 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Yang keempat, ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.